Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi kita tentang bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025. Bapak Ibu sekalian, saat ini kami berada di Singaraja, Bali, dari tanggal 5 sampai dengan 8 kami melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali. Di universitas ini ada satu fakultas yaitu Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di bawah MIPA ini ada satu laboratorium yang namanya Laboratorium Kimia. Nah, Laboratorium Kimia ini di dalam melayani pelanggan, baik pelanggan internal maupun nanti ke depannya pelanggan eksternal. Laboratorium mereka dipersiapkan untuk mendapatkan pengakuan kompetensi berdasarkan ISO 17025. Di dalam laboratorium ini ada beberapa tenaga teknis, namanya adalah laboran, atau bisa juga disebut sebagai analis. Kemudian di bawah koordinasi beberapa orang dosen, mereka melaksanakan persiapan akreditasi. Nah, ruang lingkup mereka terdiri atas metrik sampel dan parameter. Metrik sampel mereka ada dua, yaitu minyak atsiri. Kemudian di dalam minyak atsiri itu parameternya adalah eugenol. Kemudian metrik sampel yang kedua adalah air sungai. Di dalam air sungai ini beberapa parameter yang sedang mereka persiapkan untuk terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam pendampingan selama 2 hari full, yang pertama kali kami diskusikan kepada teman-teman laboratorium adalah finalisasi tentang ruang lingkup. Karena ini sangat penting, berdasarkan kesepakatan ruang lingkup yang ditetapkan, maka kita mempersiapkan implementasi tahap berikutnya. Adapun syarat untuk menetapkan ruang lingkup akreditasi ada 6. Jadi kalau mereka menetapkan ruang lingkup dalam metrik sampel minyak atsiri dan air sungai, syaratnya ada 6. Yang pertama, harus ada personil yang kompeten. Kemudian terdapat alat yang kompeten, kemudian memiliki metode yang kompeten, kemudian memiliki chemical atau reagens yang kompeten. Kemudian yang kelima adalah ruangan yang tersedia. Yang terakhir, yang keenam adalah frekuensi pengujian mereka relatif banyak. Dengan dasar 5 ini mereka telah menetapkan ruang lingkup. Jadi yang pertama syaratnya, kami ulangi lagi karena ini sangat penting, itu ada personil yang kompeten. Yang kedua, alat yang kompeten. Yang ketiga, metode yang kompeten. Yang keempat, chemical atau reagensia. Yang kelima, tersedia ruangan. Yang keenam adalah frekuensi pengujian. Nah, frekuensi pengujian ini Bapak Ibu sekalian menjadi penting sebab ada analogi bahwa kompetensi laboratorium, termasuk di dalamnya kompetensi personil, berbanding lurus dengan frekuensi pengujian. Jadi target pertama kami terhadap teman-teman laboratorium adalah harus memperbanyak pengujian untuk parameter-parameter yang telah ditetapkan tadi. Parameter-parameter di dalam air sungai dan parameter di dalam minyak atsiri. Kemudian yang kedua kami diskusikan kepada teman-teman laboratorium adalah melaksanakan pengelolaan sampel uji. Di dalam pengelolaan sampel uji ini ada 3 aspek yang harus dihidupkan atau harus diterapkan. Aspek pertama adalah aspek manajemen atau aspek administrasi. Misalnya jenis sampel, alat asal sampel, titik dan lokasinya. Kemudian parameter-parameter yang akan diuji. Kemudian aspek yang kedua di dalam pengelolaan sampel adalah aspek teknis, metode yang digunakan, parameternya, kemudian satuannya, dan hasil ujinya.
baik dalam bentuk miligram per liter atau bisa saja dalam bentuk mikrogram per liter. Yang ketiga di dalam pengelolaan sampel adalah aspek hukumnya, aspek legalnya. Aspek legal yang pertama yang kami sebutkan kepada teman-teman laboratorium adalah surat tugas pengambilan sampel. Jadi kalau mereka melaksanakan pengambilan sampel di sungai atau di tempat mana saja, maka harus legal, disertai dengan surat tugas. Aspek legal yang kedua adalah jika diperlukan, maka harus ada berita pengambilan sampel. Tentu saja ini jika ada pelanggannya. Aspek legal yang ketiga adalah berita acara pemusnahan sampel. Karena sampel-sampel baik itu sampel air maupun sampel minyak atsiri tidak bisa disimpan selamanya. Mempunyai masa simpan tertentu yang harus dimusnahkan. Nah, proses pemusnahannya ini harus legal. Aspek legal yang selanjutnya adalah berita acara penyerahan laporan hasil uji kepada pelanggan. Nah, ini aspek-aspek yang harus kita hidupkan di dalam pengelolaan sampel. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam pengelolaan sampel ini tentu saja ada buku induk, ada formulir permintaan pengujian sampel, kemudian ada formulir surat tugas pengujian, kemudian ada workbook, rekaman teknis, kemudian ada formulir laporan hasil uji sementara, kemudian ada formulir laporan hasil uji. Laporan hasil uji ini atau LHU ini nanti akan diserahkan kepada pelanggan. Nah, di dalam laporan hasil uji ini kita cantumkan ada 6 legal aspek. Legal aspek yang pertama adalah laporan hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji. Ini kita buatkan dalam bentuk narasi atau redaksi. Yang kedua adalah laporan hasil uji ini terdiri atas berapa halaman. Yang ketiga adalah laboratorium melayani komplain pelanggan jika laboratorium melayani komplain pelanggan berapa hari setelah laporan hasil uji diterima. Selanjutnya legal aspek yang kita hidupkan di dalam LHU adalah laporan hasil uji ini tidak boleh digandakan kecuali secara keseluruhan dan atas seizin laboratorium. Legal aspek selanjutnya di dalam laporan hasil uji adalah jika pelanggan menghendaki rekaman teknis atau data mentah, maka harus diajukan secara tertulis. Yang keenam, legal aspek yang kita hidupkan di dalam laporan hasil uji adalah jika laboratorium mengantar atau mengirim sampel, jika pelanggan mengantar atau mengirim sampel ke laboratorium, maka laboratorium tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan sampel dan transportasi sampel. Nah, ini aspek-aspek yang kita diskusikan berkaitan dengan pengelolaan sampel. Nah, pengelolaan sampel ini bisa juga dikatakan sebagai alur pelayanan pelanggan. Topik kedua yang kami diskusikan adalah verifikasi metode uji. Karena disebutkan di dalam ISO 17025 bahwa laporan metode uji yang akan digunakan oleh laboratorium harus dilakukan verifikasi atau validasi terlebih dahulu. Nah, di dalam verifikasi dan validasi metode uji ini ada 3 parameter yang akan dilaksanakan oleh teman-teman laboratorium. Parameter yang pertama adalah menentukan presisi metode uji. Presisi metode uji ini secara teknis meliputi penentuan repeatability dan penentuan reproducibility metode uji. Parameter yang kedua adalah menentukan akurasi metode uji atau ketepatan metode uji menggunakan bahan kontrol atau CRM. Parameter yang ketiga adalah menentukan batas deteksi metode uji, baik sebagai LOD, limit of detection, atau sebagai LOQ, limit of quantification. Nah, ketiga parameter ini Bapak Ibu sekalian yang meliputi presisi metode uji, akurasi metode uji, dan batas metode uji disebut juga sebagai kinerja metode. Jadi jika ada yang bertanya,
apa aja kinerja metode uji Anda, ya maka paling tidak minimal 3 yang bisa kita sebutkan, yaitu tingkat presisinya, tingkat akurasinya, dan batas deteksinya. Kemudian yang ketiga yang kami bicarakan dengan teman-teman laboratorium untuk dipraktekkan nanti adalah uji kompetensi personil. Nah, semua personil yang melaksanakan pengujian terutama di bidang teknis laboratorium, mereka jumlahnya ada berempat. Nah, teman-teman berempat di laboratorium ini harus ada rekaman uji kompetensinya. Sampai sejauh mana ketelitiannya atau presisinya, kemudian sampai sejauh mana akurasinya atau ketepatannya. Nah, kemudian yang keempat kami diskusikan, yang keempat adalah Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang uji profesiensi. Karena kebijakan kan menyebutkan bahwa laboratorium minimal sekali melakukan uji profesiensi sebelum melaksanakan pendaftaran. Uji profesiensi ini diatur di dalam kebijakan kan harus dilaksanakan oleh PUP, penyelenggara atau penyedia uji profesiensi yang lulus ISO 17043. Nah, beberapa daftar PUP yang ada di Indonesia telah kami serahkan kepada teman-teman laboratorium untuk dilakukan komunikasi tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan uji profesiensi. Jika tidak tersedia PUP atau penyedia uji profesiensi, maka sesuai dengan kebijakan kan dilaksanakanlah uji banding antar laboratorium. Syarat uji banding ini tentu saja telah kita pahami secara teknis, yaitu harus diikuti oleh minimal satu peserta yang lulus ISO 17025 dan metrik sampelnya atau ruang lingkupnya sama dengan laboratorium yang ada di tempat kita, yaitu di Fakultas Kimia Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian setelah itu laboratorium peserta, termasuk peserta laboratorium di Undiksa ini, kemudian mereka melakukan pengujian. Pengujian itu kemudian kita menghitung sampai sejauh mana perbedaan mereka antara laboratorium yang sudah terakreditasi dengan laboratorium yang ada di Undiksa Singaraja ini. Kemudian kita membuatkan laporannya. Nah, jika tidak tersedia uji banding atau tidak bisa dilaksanakan uji banding, maka sesudah dengan kebijakan KAM, kita harus membuat laporan penerapan jaminan mutu internal. Nah, apa saja yang harus kita laporkan yang berkaitan dengan jaminan mutu internal? Jika tidak tersedia PUP, kemudian UB tidak bisa dilaksanakan, maka sebagaimana yang kami sebutkan tadi, sesuai dengan kebijakan kan, laboratorium harus membuat laporan tentang penerapan jaminan mutu internal. Apa saja variabel-variabel jaminan mutu internal? Yang pertama adalah kita harus membuat laporan jaminan mutu internal tentang kompetensi personil, kemudian tentang metode uji, kemudian tentang peralatannya, kemudian tentang ruangannya, tentang reagensianya. Tentu saja di dalamnya ini sudah ada cakupan penerapan presisi pengujian dan akurasi pengujian, kemudian ada kontrol kontaminasi, kemudian ada penerapan atau bukti penerapan kontrol cat atau kantor kendali. Nah, laporan-laporan ini akan kita serahkan atau kita upload kan pada waktu pendaftaran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian beberapa topik yang kita bicarakan, kita diskusikan dengan teman-teman laboratorium FMIPA Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja. Tetap semangat. Jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita di Ramadan 1445 Hijriah ini merupakan Ramadan yang terbaik dari semua kehidupan kita. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.